Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint dari tugas besar praktikum sensor dan aktuator. Kelompok kami mendapatkan sensor suara. Kelompok kami terdiri dari Ilham Dana Pratama, NIM D400190062, Indriawan, NIM D400190068, Ferin Resviadina, NIM D400190070. 1. Sensor. Sensor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistansi, dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Umumnya, sensor dibentuk dari transducer yang telah mengubah besaran fisik atau kimia tersebut menjadi bentuk lain terlebih dahulu. Dalam klasifikasinya, sensor dibagi menjadi dua. Yang pertama sensor aktif dan sensor pasif, yang kedua sensor digital dan sensor analog. 2. Sensor pasif. Sensor pasif adalah sensor yang tidak membutuhkan sumber energi tambahan dan secara langsung mengeluarkan sinyal elektrik untuk merespon rangsangan. Dengan kata lain, energi pada rangsangan oleh sensor menjadi sinyal output. Contoh sensor pasif yaitu mikrofon. Baiklah, sekarang kita menuju ke sensor suara. Sensor suara itu adalah sebuah alat yang mampu mengubah gelombang sinusoida suara menjadi gelombang sinus energi listrik atau alternating sinusoida electric current. Sensor suara bekerja berdasarkan besar atau kecilnya daya gelombang suara tentang membran sensor yang mengakibatkan melakukan usahanya. Membran sensor yang juga terdapat sebuah kumparan kecil di balik membran tadi naik dan turun. Oleh karena kumparan tersebut sebenarnya adalah ibarat sebuah pisau berlubang-lubang, maka pada ketika dia melakukan usaha naik turun, dia juga telah membuat gelombang magnet yang mengalir melewati terpotong-potong. Kecepatan gerak kumparan menentukan kuat lemahnya gelombang listrik yang dihasilkannya. Ya, selanjutnya 4. Rangkaian software Proteus. Untuk rangkaian software Proteus, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang komponennya, yaitu ada sumber, ada 4 buah resistor yang bernilai 220 ohm, dan ada 4 buah LED berwarna merah. Lalu ada transistor yang bertipe 2N222, dan yang lebih utama itu ada sensor suaranya. Lalu ada resistor 5 yang bernilai 10 ohm, dan ada logistate. Di sini logistate untuk test pin begitu. Nanti untuk percobaan simulasinya akan dijelaskan lebih lanjut di video simulasi. Selanjutnya 5. Rangkaian hardware. Rangkaian hardware di sini ada 4 gambar. Yang pertama itu ada gambar tampak depan, gambar 2 ada tampak dari belakang, dan gambar ketiga itu dari atas fotonya. Itu ada sensor, ada LED, ada resistor, dan lain-lain. Dan untuk gambar keempat ini fotonya tampak dari belakang atau bawah, di mana bentuk rangkaian atau penyambungan di PCB-nya. Selanjutnya 6. Analisa rangkaian. Analisa rangkaian. Pada rangkaian ini sensor suara berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya suara. Cara kerja pada sensor ini akan menyala pada indikatornya. Jika ada suara yang dapat memicu dan ditangkap oleh sensor suara, lalu kuat lemahnya suara yang dideteksi akan diatur oleh potensiometer. Rangkaian ini diberikan sumber tegangan DC 5 volt dan dihubungkan ke pin VCC pada sensor. Selanjutnya pada pin GND dihubungkan ke kaki emitor dari kapasitor 2N222. Untuk pin D0
outputnya dihubungkan ke indikator, yaitu LED sebagai indikator output. 7. Kesimpulan. Pada tugas besar praktikum sensor dan aktuator ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, praktikan lebih memahami mengenai cara kerja sensor suara. Yang kedua, praktikan mampu membuat skema rangkaian pada software Proteus. Selanjutnya, praktikan mampu membuat rangkaian hardware dari skema yang telah dibuat. Kemudian, praktikan mampu menganalisa karakteristik antara percobaan software dengan hardware. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke penjelasan video simulasi rangkaian software dan hardware. Mungkin saya akan memulainya dari simulasi rangkaian softwarenya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita menuju ke software Proteusnya atau rangkaian softwarenya atau simulasinya. Di sini berjudul sensor suara atau mic condenser. Itu dimana di sini ada power, yaitu sumber dari 5 volt DC ya. Kemudian ada beberapa part di sini. Di sini ada 4 buah resistor ya. Untuk di sini itu bernilai 220 ohm. Jadi untuk keempat resistor ini itu nanti akan dihubungkan secara seri dengan dioda ya, atau dalam istilahnya itu LED dengan warna yang merah gitu. Kemudian di sini juga ada sound detector atau sound sensor ya, untuk menangkap sebuah gelombang suara nanti. Di sini ada beberapa pin, yaitu ada pin VCC, itu tegangannya yang positif 5 volt DC, kemudian ada ground yang negatif, kemudian yang out ini itu outputan dari sensor atau sound sensor ini. Dan di sini juga ada test pin, itu digunakan sebagai logika 1 bila ada gelombang suara yang masuk gitu. Nah, kemudian di pin output ini itu akan terhubung ke resistor yang R5 ini yang bernilai 10 ohm, kemudian menuju ke kaki basisnya dari transistor yang bertipe 2N2222 tuh. Nah, untuk kaki kolektornya itu terhubung di keempat lampu LED ini. Kemudian yang emiternya itu terhubung dengan ground di sini atau terhubung dengan negatifnya tegangan gitu. Nah, untuk cara kerja dari rangkaian ini, bila mana ada sebuah gelombang suara, mungkin saya akan runningnya terlebih dahulu. Ibaratkan logit state ini merupakan gelombang suaranya. Jadi di sini tidak ada gelombang suara ketika logit state-nya itu bernilai 0. Ketika bernilai 1, maka di sound sensor ini akan mendeteksi gelombang suara, dan outputnya itu dari base-nya ini, dari kolektornya itu akan meneruskan dari sumber ke LED. Jadi untuk keempat LED ini akan bernyala secara bersama-sama gitu. Mungkin bisa lanjut ke percobaan hardware-nya. Oke, mungkin kita akan lanjut saja ke percobaan modul hardware-nya atau modul rangkaiannya. Di sini kami sudah menyediakan atau sudah membuat dari modul rangkaian sama persis di skema rangkaian maupun wiring rangkaian, dimana untuk di sini itu ada 4 buah LED yang warna merah dan 4 buah resistor yang bernilai 220 ohm. Kemudian di sini sampingnya itu juga ada resistor juga, itu bernilai 10 ohm. Nah, untuk di sini itu ada transistor berjenis transistor NPN dengan tipe 2N2222. Oke. Sini juga ada kabel jumper ya, itu dihubungkan dengan power supply sini, yaitu yang merah itu positifnya, dan yang abu-abu ini itu merupakan yang negatifnya itu. Dan di sini ada kabel yang warnanya kuning, hijau dan biru,
itu menghubungkan ke sound detektornya atau sensor suara nanti itu. Nah, untuk rangkaian atau jalur PCB-nya itu seperti ini ya. Mungkin untuk penyolderan ini mungkin jauh dari kata sempurna maupun rapi. Yang penting nanti untuk hasil simulasi atau hasil percobaannya itu berjalan dengan sempurna gitu. Oke, mungkin langsung saja aku nyalain untuk power supply-nya. Untuk power supply kami sudah men-setting dengan tegangan 5 volt ya. Oke, ini kita langsung nyalakan. Oke, nah untuk di sini sensor suaranya itu udah ada lampunya atau lampunya itu sudah menyala. Jadi untuk sensor suara ini atau sound detector itu sudah dapat digunakan gitu. Oke, di sini untuk lampunya itu menyala ya, dan menangkap sebuah gelombang suara gitu. Mungkin aku bisa dekatkan dengan gelombang suaraku. Oke, nah ini udah menyala untuk 4 buah LED-nya itu sesuai dengan apa yang aku suarakan gitu. Jadi untuk simulasi modul rangkaian ini sudah berjalan dengan baik dan sempurna. Jadi tidak ada masalah ataupun error pada rangkaian maupun di sound detectornya gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.